Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita tuh akan memaparkan, membeberkan, menyampaikan tentang analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Bumi Research Terbuka. Jadi analisa laporan ini dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Marcel Pongoh, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dari Universitas Samratulangi Manado. Jadi, penilaian kinerja keuangan didasarkan pada peningkatan penjualan. Hal tersebut dapat direfleksikan dalam suatu laporan. Laporan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Nah, agar laporan keuangan dapat berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka perlu mengadakan analisis laporan keuangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keuangan PT Bumi Resort TBK berdasarkan analisis rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Menurut Fahmi, ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, yaitu melakukan review terhadap data laporan keuangan. Dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan dapat dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam akuntansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan, disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi sehingga hasil perhitungan akan sesuai dengan analisis yang diinginkan. Ngomong atuh. Ketiga, melakukan hasil perhitungan yang telah diperoleh dan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang kelima, selanjutnya kita mencari solusi guna memberikan masukan apa saja yang menjadi kendala tersebut, lalu diselesaikan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh dari 2 sumber. Yang pertama, sumber primer, di mana data diperoleh secara langsung dari perusahaan tanpa perantara. Dan yang kedua adalah data sekunder, diperoleh dari 1. Gambaran umum PT Bumi Resort Tbk. Yang kedua, laporan keuangan PT Bumi Resort Tbk dari tahun 2009 sampai tahun 2011 yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, adanya populasi dan sampel, di mana populasi merupakan komponen atau elemen yang akan diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Nah, penelitian ini menggunakan populasi dan sampel laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah metode analisis data. Metode yang dipakai adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian berupa data-data lapor keuangan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Hasil laporan keuangan dari perusahaan Bumi Resort Tbk. Sini ada tampilannya. Yang pertama itu dari 2009 ada 55.933 juta. 2010
ada 63 miliar 363 juta. 2011 ada 66 miliar 814 juta rupiah. Ini liabilitasnya juga ada sekitar 48 miliar 493 juta. Lalu di tahun 2010-nya ada 51 miliar 506 juta rupiah. 2011-nya ada 57 miliar 960 juta rupiah. Revenue-nya itu sekitar 34 miliar 451 rupiah. Lalu 2010-nya ada 26 miliar 315 rupiah. Lalu di 2011-nya ada 36 miliar 281 rupiah. Komprehensif profitnya itu tahun 2009 1,7 triliun, 2010-nya itu 2,3 triliun, 2011 itu 1,9 triliun. Pada tabel ini, tahun 2009 sebesar 30%, pada tahun 2010 menjadi 32%. Walaupun terjadi penurunan pada volume penjualan, tetapi gross profit margin meningkat. Ada ROI atau Return on Investment. Pada tabel ini, tahun 2010 nilai rasio ini meningkat menjadi 3,7%. Selanjutnya ada analisis ROE atau Return on Equity. Pada tabel di samping ini terlihat pada tahun 2009 rasio ini 24,06%. Dan pada tahun 2009 rasio ini menurun dikarenakan nilai laba bersih sesudah pajak itu lebih besar daripada nilai peningkatan equity. Selanjutnya ada quick ratio. Pada tabel ini tahun 2010 terjadi peningkatan pada nilai rasio menjadi 1,79. Peningkatan ini terjadi karena penurunan yang pada nilai hutang lancar. Ada debt ratio. Rasio ini adalah perbandingan dari total hutang dengan total aktiva. Pada tabel di samping tahun 2009 nilai rasio ini adalah 86%. Tahun 2010 terjadi penurunan nilai rasio. Penurunan nilai rasio ini terjadi karena peningkatan nilai total aktiva lebih besar daripada peningkatan nilai total hutang. Debt to equity ratio. Pada tabel di samping ini tahun 2009 sebesar 65,1%. Dan pada tahun 2010 terjadi penurunan nilai pada rasio menjadi 43%. Kesimpulannya di sini terdapat 1. Rasio likuiditas. Makin tinggi rasio likuiditas menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Kedua, rasio solvabilitas. Keadaan perusahaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berada pada posisi solvable. Hal ini dapat dilihat bahwa keadaan modal perusahaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. Yang ketiga yaitu adalah rasio probabilitas perusahaan. Secara keseluruhan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, keadaan perusahaan berada dalam posisi baik karena mengalami peningkatan seiring kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, segitu dulu ya pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat. Thank you so much. Jangan lupa Like, comment, and subscribe our channel. Ada pada posisi solvable. roti Kalau iya pikir jangan lupa like. Aneh.